Shalom, puji Tuhan, jumpa lagi di Mazmur Marbun Channel bersama saya hambanya. Topik kita hari ini makanan keras, renungan kebenaran. Mengapa harus makanan keras? Karena Alkitab jelas mengatakan bahwa makanan keras itu buat orang-orang dewasa. Makanan lembut buat mereka yang masih bayi. Jadi Alkitab sudah menjabarkannya secara jelas tentang dua versi makanan yang adalah kiasan rohani, yaitu kebenaran Tuhan. Saya akan baca firman Tuhan buat kita dari Ibrani pasal 5 ayat 11 sampai 14. Tentang hal itu banyak yang harus kami katakan, tetapi yang sukar untuk dijelaskan. Karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari penyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak mengerti, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Secara jelas Alkitab mengatakan bahwa makanan keras itu buat orang dewasa, terus susu, makanan lembek, makanan lembut, itu buat anak kecil, buat bayi. Jadi rupanya ada dua model kekristenan, pengikut Tuhan. Yang satu Kristen yang dewasa, yang satu Kristen yang bayi rohani, anak rohani. Apa bedanya? Alkitab berkata, yang bayi rohani itu dia lamban untuk menangkap. Banyak hal yang perlu diajarkan, banyak hal yang perlu disampaikan, banyak hal yang perlu di-share, dikotbahkan. Tetapi tidak bisa dimengerti, tidak bisa ditangkap. Kenapa? Karena lamban, daya tangkapnya lamban. Kenapa? Karena dunianya lain. Dunia anak-anak itu kan dunia bermain, dunia happy-happy, dunia suka-sukanya, gitu loh. Sehingga ketika diajar mau konsen, diajar mau serius, diajar mau bertumbuh, diajar mau mengenal Bapa, mengenal kebenaran, nggak masuk otak gua dah katanya, nggak masuk akalku deh ini dah, nggak ngerti aku, mudeng. Kalau bicara biologis sudah dewasa, sudah berumur, tapi roh yang masih cetek itu, bayi rohani itu tidak bisa menangkap kebenaran secara baik. Sehingga tidak ada pertumbuhan, stagnasi, usia yang bertambah, biologis yang bertambah, tapi mutu rohani tetap jalan di tempat, sehingga kebenaran yang disampaikan, khotbah yang disampaikan tidak bisa dimengerti, kecuali khotbah yang lucu, khotbah yang entrepreneurship, khotbah yang menghibur, khotbah yang melawak-melawak. Dia demen tuh, dia suka tuh. Jangan ketawa-ketawa, ketiwi-ketiwi. Kalau khotbah yang begitu, nanti pulang dari gereja, tanya, tadi khotbahnya apa? Oh enak, khotbahnya lucu. Tapi pemahaman akan kebenaran Tuhan, kebenaran yang mendewasakan, yang mendisiplinkan, dia tidak bisa menangkap itu. Kenapa? Karena memang daya tangkapnya sama seperti anak kecil yang secara biologis, yang punya dunia bermain, dunia happy-happy, dunia ketawa-ketawa, dunia yang gampang nangis, gampang tersenyum, gampang kesinggung. Itu dunianya anak kecil. Dunianya orang dewasa yang menyukai makanan keras. Alkitab berkata dalam Ibrani 5 ayat 14, orang dewasa itu punya panca indera yang terlatih, punya kematangan, punya pengalaman pribadi dengan Tuhan.
punya jam terbang dalam persekutuan pribadi dengan Bapa. Sehingga dia mengerti kebenaran, mengerti kehendak Tuhan dan mengikutinya. Mengerti firman Tuhan dan melakukannya. Kalau hanya mendengar dan melupakan, itu anak kecil. Mendengar dan melewatkan saja, itu bayi rohani. Tapi orang dewasa itu dia mendengar dan menuruti. Dia mendengar dan melakukan kebenaran itu dengan sepenuh hati. Sehingga pertumbuhan terus terjadi. Kemajuan iman terus terjadi. Tingkat kedewasaan terus terbangun secara baik. Itulah gunanya makanan keras. Jadi makanan keras itu untuk mendewasakan, untuk membiasakan, untuk membuat rohani kita semakin teguh, semakin kuat, semakin berapi-api dalam mengiring Tuhan. Pertanyaannya, buat kita semua, kita lebih suka makanan yang mana? Kita lebih suka makanan yang keras kah? Atau kita lebih suka minum susu, makanan lembik? Kalau habis susu kan makanan lembik dia, yang digiling halus tuh. Sampai 6 bulan itu ASI eksklusif. Habis itu udah dicampur sama susu, baru mau 8 bulan sampai setahun nanti ada makanan lembik. Tapi itu semua pertumbuhan-pertumbuhan yang diperuntukkan bagi bayi dan anak kecil. Dan kecenderungan orang percaya, kecenderungan gereja Tuhan menyukai yang makanan lembik ini. Mereka tidak mau meningkatkan mutu rohaninya menjadi dewasa. Mereka lebih aman, mereka lebih tentram dengan makanan lembik, dengan dunia bayi rohani ini. Kalau istilah sekarang disebut orang awam. Simpatisan. Kami kan jemaat, orang awam, dia merasa safe. Dia merasa nyaman dengan sebutan orang awam itu. Kami kan bukan pengerja, bukan pengurus gereja, kami orang awam. Ketika berjumpa dengan Tuhan, tidak ada istilah orang awam dan pengurus, orang awam dan pengerja, orang awam dan pendeta, nggak ada. Sama semua di hadapan Tuhan. Karena itu, kalau mau jelas, tidak ada pilihan. Yang ada hanyalah engkau bertumbuh maju menjadi dewasa atau kita tertinggal. Itu sebenarnya pilihan. Jadi makanan yang keras itu membuat rohanimu kuat, membuat rohanimu bertumbuh. Makanan lembik itu, susu itu hanya berlaku bagi bayi, bagi anak rohani. Akibatnya apa? Mereka yang suka minum susu makanan lembik itu. Dalam 1 Korintus pasal 3. 1 Korintus pasal 3. Dan aku pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi dengan manusia duniawi. Ini yang makanan lembik itu, yang minum susu itu. Mereka menjadi manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepadamu bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya. Dan sekarang pun, artinya kemarin-kemarin, tahun lalu belum dapat, sekarang pun belum dapat kamu menerimanya. Dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya, karena kamu masih manusia duniawi. Sebab, jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara duniawi? Jadi makanan lembik itu, minum susu itu buat manusia duniawi, buat mereka yang tidak bertumbuh, yang hidupnya suka-suka. Seperti bayi lah, anak kecil lah, nangis seenaknya, nggak dikasih mainan nangis,
nggak dikasih permen nangis. Jadi golongan manusia duniawi yang belum bertumbuh. Kalau dikasih makanan keras mental, dikasih kebenaran ngambek, disampaikan kebenaran yang keras tersinggung, tidak mau ibadah, tidak mau gereja, ditegur tersinggung. Itu model bayi-bayi rohani, anak-anak ini yang memang masih menyukai susu, dan mereka dikategorikan oleh Rasul Paulus manusia duniawi, bukan manusia rohani. Jadi siapa itu manusia rohani? Manusia yang menyukai makanan keras, yang bertumbuh imannya secara dewasa untuk semakin matang, semakin mengerti, semakin mengenal, semakin serupa dengan Tuhan. Jadi saudara pemirsa dan sahabatku dimanapun engkau berada hari ini, sukai makanan keras, nikmati makanan keras setiap hari hingga engkau semakin kuat dan imanmu semakin dewasa di dalam Tuhan Yesus. Haleluya, Tuhan memberkati.